Lihat tangan ibu sini, ini tangannya ibu, lihat sini, geser. Kelihatan nggak tangannya ibu ini? Ini kelihatan, ini kelihatan. Tapi kok nggak geser bola matanya ya? Nggak boleh banyak main HP ya. Ini kena sarafnya ini. Kayaknya nggak bakal serem itu deh kalau misalkan penggunaan smartphone-nya diedukasi, dikasih tahu yang benar dan baik, screen timingnya diatur, apalagi untuk khusus pengguna anak-anak. Oke, sebelum kita meluncur lebih jauh, berselancar lebih jauh mengenai dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan smartphone, perkenalkan, nama gue Elton Lucas. Gue adalah seorang sales experience konsultan yang dulunya pernah berkarir di salah satu big company di Indonesia, perusahaan besar yang dimana dia bergerak di bidang atau di divisi smartphone dan divisi elektronik. Kalian pasti tahu itu perusahaan apa. Dan selama 7 tahun gue berkarir sebagai sales dan sales team leader, gue banyak banget ketemu sama konsumen, ketemu sama orang-orang yang dimana mereka ngadepin banyak keluhan, mereka ngadepin banyak permasalahan dalam penggunaan handphone dan bagaimana cara menanggulanginya. Dan gua sudah berseluncur atau berselancar di dunia itu selama 7 tahun. Kita bakal bahas ke depannya bagaimana cara penggunaan smartphone. Sebenarnya nggak akan kayak begitu ya. Asal kalian semua itu bisa ngebatasin penggunaan smartphone si anak. Memang ada beberapa dampak dari penggunaan handphone. Yang dimana kita bisa lihat dalam penggunaan handphone itu otomatis kan kita menggunakan mata untuk melihat itu handphone ya. Untuk ngeliatin tuh handphone, tapi jangan sampai kalian itu ketergantungan dalam penggunaan smartphone seperti anak kecil yang di video barusan gitu. Oke, dampak yang pertama yang pengen gue bahas adalah dampak pada penglihatan ya. Ini menurut ilmu yang gue dapet, handphone itu dia memiliki cahaya biru atau blue light, yang dimana blue light ini itu berfungsi memang untuk memperbagus atau mempertajam sinar si handphonenya, yang dimana kalau misalkan mata kita terus-terusan berpacu atau terus-terusan ngelihat si blue light itu terus menerus, itu bakal nimbulin dampak negatif pada penglihatan kita. Kalau misalkan terlalu lama kita ngelihat si blue light ini, itu ada 3 hal yang bisa lu alamin langsung nih kalau misalkan lu terlalu lama ngeliat handphone karena pengaruh si blue light ini. Pengaruh yang pertama itu adalah iritasi mata, itu udah pasti. Gue pernah kemarin itu gue lagi seneng banget nonton film Sidul kalau pernah tahu itu film jadul banget, film Sidul, dan gue itu berjam-jam ngeliat handphone gue, mungkin bisa 4 sampai 3 sampai 4 jam gue lihat. Itu mata gue saat gue merem dikit aja itu udah ngerasa panas dan kayak air mata atau mau tumpah. Itu iritasi mata, sama gue ngalamin sedikit kelelahan dalam menatap layar handphone gitu. Menurut jurnal yang gue baca juga, kalau mungkin kalian bisa buka di website Halo Sehat, nanti gue bakal sematin linknya di deskripsi. Di Halo Sehat, menurut suatu jurnal Environmental Pollution and Science Journal, nah itulah pokoknya namanya, itu mereka ngetes kurang lebih 241 orang dalam waktu kurun 3 sampai 4 jam ya, dan mereka banyak ngalamin keluhan pada matanya dibanding orang-orang yang menggunakan handphone dari 0 sampai dengan 60 menit. Itu mereka nggak bermasalah sama penglihatan. Handphone itu bagus, handphone itu baik banget. Handphone itu bisa dibilang ngasih lu banyak manfaat, bahkan lu bisa ngasilin banyak uang dari handphone. Mungkin lu bisa berkarir di Meta Ads, dari Facebook, dari Instagram, TikTok, dan lain-lain, dan bisa ngasih segudang informasi banyak sama lu. Tapi kalau misalkan lu menggunakannya terlalu berlebihan, itu bakal jadi dampak negatif yang bukan cuman buat lo doang tapi buat kesehatan lo juga. Yang kedua adalah tadi gue udah bahas masalah mata ya. Mata itu penting banget. Jangan sampai cuman karena gadget yang ukurannya sekecil ini lu jadi punya masalah sama mata lo. Yang dimana kalau misalkan memang terlalu sering dipergunakan, terlalu sering terus-terusan dipakai tuh handphone, lu nggak istirahat, lu main game sepuasnya, itu mata lu nggak bakal baik. Maka itu nggak bakal baik untuk kesehatan mata ya. Di sini gue cuman bahas mungkin mengenai iritasi mata, kelelahan mata, tapi ada sebenarnya lebih banyak lagi. Dan mungkin solusinya ada beberapa handphone yang sudah ada yang namanya filter blue light gitu, atau blue light filter. Nah, kalau misalkan memang ada tuh di handphone lu, kalau misalkan di pengaturan lu scroll buka bar notifikasi, itu ada yang namanya blue light filter atau filter cahaya biru, dan itu lu bisa aktifin. Manfaatnya apa? Dia memfilter cahaya biru. Jadi pas lu malam-malam nih, lu main handphone nih malam-malam. Kalau misalkan lu malam-malam main handphone kan di kamar nih udah rebahan, lu pulang kerja, lu pulang kegiatan, lu udah rebahan nih di kamar. Lu pengen banget kan istilahnya menghibur diri lu dengan scroll-scroll TikTok.
lu pengen banget hibur diri lu scroll Instagram gitu, dan otomatis saat lu mau tidur lampu lu matiin, lu buka handphone. Itu udah sering banget kejadian buat kita generasi milenial dan Gen Z gitu. Itu udah sering banget kejadian, dan itu sebenarnya bahaya banget karena salah satu sumber cahayanya harusnya kan dari lampu sama dari handphone. Nah ini sumber cahaya dari si lampunya nggak ada, jadi otomatis salah satu sumber cahaya cuma dari handphone, dan mata kita tuh akan terus nyerap si sumber cahaya itu terus menerus. Dan saran gua, better lu terap, kalau misalkan memang lu ada kepentingan untuk buka handphone di malam hari, saran gua better lu pakai blue light filter, yang dimana itu bakal nyaring si cahaya biru dari si handphone lu, yang bikin mata lu tuh nggak cepet lelah, yang bikin mata lu saat lu scroll TikTok lama itu bisa dibilang bakal lebih aman lah ke mata. Cuman tetap gua tidak merekomendasikan lu ngeliat handphone malam-malam gelap-gelapan di kamar lu gitu. Ya waktunya tidur ya udah tidur gitu. Ya bahkan saran gua, beta 1 jam lu sebelum tidur lu udah nggak megang handphone gitu. Let's say lu tidur jam 10, ya udah jam 9 tuh lu udah taruh handphone lu. Itu lebih aman gitu. Dan mungkin zaman sekarang ini dampak yang kedua ya, gue langsung loncat ke dampak yang kedua. Mungkin zaman sekarang ini banyak yang ngeluh, gue insomnia gitu, gue nggak bisa tidur, gue susah tidur. Enggak, lu nggak susah tidur ya. Taruh handphone lu, udah tidur. Oke, terapin cara yang gue kasih. 1 jam sebelum tidur lu taruh handphone. Lu nggak susah tidur sama sekali sebenarnya. Yang bikin lu susah tidur adalah insomnia. Insomnia itu diakibatkan oleh apa? Cahaya biru atau blue light dari handphone yang bisa menyebabkan lu ngalamin yang namanya susah tidur. Karena saat si cahaya handphone itu kena mata, otomatis mata lu itu bakal terus pengen ngelihat, apalagi kalau misalkan lu scroll TikTok ya, kita kasih plan gitu di awal, gue scroll TikTok 10 menit 15 menit, habis itu gue tidur gitu. Tapi karena efek surprisely gitu di TikTok, yang dimana saat lu scroll satu konten dan lu pengen scroll konten yang lainnya untuk ngelihat apa nih yang bisa bikin gue senang. Kalau konten yang ini nggak bisa bikin gue senang, gue scroll lagi terus aja gitu, scroll aja terus dan gak beres-beres. Ternyata setelah lihat jam udah 2 jam lu megang handphone. Jadi lu nggak insomnia sebenarnya. Saran dari gua, lu taruh handphone ya, lu terapin 1 jam sebelum tidur, lu terapin selama mungkin 2 sampai 3 minggu, lu terapin itu, dijamin lu bisa tidur lagi. Jadi lu nggak perlu beli obat tidur, beli obat apa segala macam. Cukup lu taruh handphone lu. Jangan berinteraksi dengan apapun, jangan lu mikirin apapun. Saat lu udah nyampe di tempat tidur, lepas semua pekerjaan, lepas semua beban, dan yang terutama adalah lepas handphone lu. Oke, karena yang bikin insomnia itu bukan penyakit yang gimana-gimana, tapi handphone lu yang bikin lu jadi insomnia. Makanya saran gua, udah lepas handphone lu. Mungkin masih banyak banget dampak negatif yang dari yang bakal gue kasih tahu untuk penggunaan handphone itu sendiri. Apalagi yang namanya banyak dulu konsumen gue itu yang nanya, Mas Elton, sebenarnya kalau kita main handphone sambil ngecas itu boleh nggak sih? Jawabannya udah pasti nggak boleh. Kenapa gue bilang nggak boleh? Kita kesampingin dulu deh handphone. Kalau misalkan handphonenya ada masalah di baterai, rusak dan lain sebagainya karena lu main game sambil ngecas, itu nanti deh. Tapi kita sambungin dulu, atau kita utamain dulu, prioritasin dulu masalah keselamatan jiwanya gitu. Karena gue udah lihat beberapa kasus, ada beberapa berita, ada seorang anak yang mungkin lagi tiduran di kasur sambil dengerin lagu dan handphonenya itu dicolok sambil dicas, dan mereka besok paginya sudah wafat alias sudah meninggalkan dunia ini. Karena apa? Ada sengatan listrik yang berasal dari handphone itu, yang berasal juga dari casannya, dan itu nyengat mereka melalui si headset gitu. Jadi gue tidak merekomendasikan. Memang handphone zaman sekarang itu udah dilengkapi sama satu teknologi. Teknologinya itu canggih banget, yang dimana kalau memang pengecasannya itu sudah di angka 100%, itu dia bakal dengan otomatis stop aliran listriknya ke si handphonenya. Memang sudah banyak banget teknologi handphone yang seperti, tapi balik lagi yang namanya perangkat elektronik, kita nggak tahu, mungkin 1 2 3 hari, sebulan 2 bulan kita beli itu handphone masih nggak ada masalah, tapi kan handphone itu balik lagi ke
Nah, kepotong kan tuh videonya. Oke, itu gue jelasin dulu dari menit 1 sampai menit ke 10 tentang manfaat dari penggunaan smartphone, dampak negatifnya seperti apa, dan ada beberapa fitur-fitur yang berguna untuk penggunaan smartphone. Nanti dari menit selanjutnya, pokoknya total durasi itu ada 18 menit. Oke, dari menit 11 sampai menit ke-18 bakal gue share di part selanjutnya atau part kedua. Thank you udah nonton dan nongkrongin channel gue. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta share videonya supaya makin bermanfaat bagi banyak orang. Thank you, selamat malam.